Dalam video kali ini, kita akan membahas gebrakan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejak dilantik, Prabowo langsung tancap gas dengan berbagai kebijakan besar yang menuai pujian sekaligus kritik. Apa saja kebijakannya dan bagaimana dampaknya ke masyarakat? Yuk kita bahas! Sejak resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto meluncurkan serangkaian kebijakan strategis yang menyentuh banyak sektor. Mulai dari tata kelola pemerintahan, sumber daya alam, stabilitas wilayah, hingga perlindungan ekonomi rakyat. Kebijakan-kebijakan ini bukan hanya dipuji, tapi juga memicu perdebatan dari pelaku usaha, pemerintah daerah, sampai kelompok masyarakat sipil. Banyak yang menyebut langkah Prabowo sebagai keputusan berani yang menandai arah baru pemerintahan, terutama di bidang lingkungan, ekonomi, dan digital. Salah satu kebijakan yang paling menyita perhatian publik adalah pencabutan izin usaha pertambangan 4 perusahaan nikel di kawasan konservasi Raja Ampat. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga kelestarian alam dan status Raja Ampat sebagai geopark dunia. Masyarakat adat dan pegiat lingkungan menyambut positif kebijakan ini. Namun di sisi lain, sebagian investor khawatir kebijakan tersebut mempengaruhi kepastian iklim investasi di sektor tambang. Di sektor industri, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memutus mata rantai distribusi gas industri yang dinilai terlalu panjang dan tidak efisien. Tujuannya jelas, menurunkan harga gas agar industri nasional semakin kompetitif. Meski begitu, sebagian pelaku usaha mengaku belum siap dan meminta masa transisi agar produksi mereka tidak terganggu. Isu batas wilayah juga kembali mencuat, khususnya terkait pulau-pulau kecil antara Aceh dan Sumatera Utara. Presiden Prabowo menawarkan skema pengelolaan bersama. Secara administratif tetap di Aceh, namun dikelola lintas provinsi bersama pemerintah pusat. Solusi ini dinilai moderat, tetapi tidak semua pihak setuju. DPRD Sumatera Utara menyatakan keberatan karena merasa kepentingan daerah belum sepenuhnya terakomodasi. Pemerintah juga memperketat impor pangan dan barang konsumsi untuk melindungi produk dalam negeri dan UMKM. Dampaknya, harga beberapa bahan baku naik dan memicu keluhan pelaku UMKM dan retail. Di sektor digital, pemerintah menerapkan regulasi ketat terhadap platform media sosial asing, wajib menyimpan data di Indonesia, dan aktif menyaring konten. Pemerintah menyebut ini sebagai kedaulatan digital. Namun, sebagian kelompok masyarakat sipil khawatir terhadap potensi pembatasan kebebasan berekspresi. Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran juga dikeluarkan. Belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, studi banding, dan acara seremonial dipangkas besar-besaran. Bahkan, perjalanan dinas dipotong hingga 50%. Selain itu, melalui aturan devisa hasil ekspor, eksportir SDA diwajibkan menyimpan devisa di dalam negeri minimal 1 tahun untuk memperkuat cadangan devisa nasional. Tak hanya regulasi, anggaran besar juga digelontorkan untuk program prioritas nasional, seperti makan bergizi gratis untuk mengurangi stunting, program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Koperasi Desa Merah Putih untuk penguatan ekonomi desa, peningkatan pendidikan melalui sekolah rakyat dan sekolah unggul, program kesehatan seperti cek kesehatan gratis dan penuntasan TBC, serta penguatan ketahanan pangan melalui lumbung pangan, bendungan, dan irigasi. Beragam kebijakan ini menunjukkan arah pemerintahan Prabowo yang fokus pada kedaulatan nasional, disiplin fiskal, dan perlindungan sosial. Namun, di tengah pujian, kebijakan ini juga memunculkan kritik dan kekhawatiran dari berbagai pihak. Pada akhirnya, kunci keberhasilannya bergantung pada 2 hal, komunikasi publik yang kuat, dan pelaksanaan yang konsisten agar tidak menimbulkan gejolak baru di masyarakat.